Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo ayah bunda, bagaimana kabarnya? Semoga ayah bunda dan keluarga selalu dalam keadaan sehat. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Evi Setia Utami, biasa dipanggil Bu Evi. Saya fasilitator kelas pengasuhan dari Desa Wonorejo. Sekarang kita jumpa lagi dalam kelas pengasuhan melalui video online. Di video kali ini kita akan membahas tentang mengontrol perasaan dominan. Sebelum kita membahasnya, kita akan mengawali pertemuan kali ini dengan doa. Baik ayah bunda, apakah ada yang masih ingat video pembelajaran sebelumnya membahas tentang apa ya? Video sebelumnya kita membahas tentang kesehatan mental. Beberapa hal penting untuk membentuk kesehatan mental yaitu bagaimana kita memandang diri secara positif, memiliki hubungan sosial yang baik, dan mampu merasakan kebahagiaan. Apakah ayah bunda sudah menjawab pertanyaan tentang mitos atau fakta pada pertemuan yang kemarin? Baik ayah bunda, kita akan mengingat kembali kartu pernyataan saya. Yang pertama, masalah kesehatan mental adalah masalah yang jarang terjadi. Jawabnya, mitos. Masalah kesehatan mental memengaruhi 1 dari 4 orang dalam 1 tahun. Jadi, jika kamu tidak memiliki gangguan kesehatan mental, bisa jadi teman, anggota keluarga, atau teman kerja kamu yang mengalaminya. 2. Orang dengan gangguan kesehatan mental adalah orang yang kasar atau melakukan kekerasan. Jawabnya, mitos. Orang dengan gangguan kesehatan mental lebih sering menjadi korban dari kekerasan. Mitos ini membuat orang lebih sulit terbuka akan masalah kesehatan mental yang dialaminya. Ini juga membuat teman jadi enggan untuk tetap berhubungan dengan orang yang mengalami masalah kesehatan mental. 3. Orang dapat sembuh dari gangguan kesehatan mental. Jawabnya, fakta. Banyak orang yang dapat dan sembuh dari gangguan kesehatan mental. Selain dengan bantuan profesional, dukungan dari teman, keluarga, dan kembali bekerja adalah beberapa hal yang penting untuk membantu penyembuhan orang dengan gangguan kesehatan mental. 4. Pada umumnya, orang dengan gangguan kesehatan mental yang parah meninggal 10 tahun lebih muda. Jawabnya, fakta. Bukan gangguan kesehatan mental yang membunuh, tapi diskriminasi. Kebutuhan kesehatan orang dengan gangguan kesehatan mental seringkali diabaikan. Hal ini menyebabkan tingginya kematian karena serangan jantung, diabetes, kanker dari orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan mental yang parah. Bagaimana ayah bunda? Tentunya akan menjadi lebih paham bukan dalam mengenal kesehatan mental. Kita memasuki sesi inti. Sebelumnya saya ingin membacakan satu kutipan atau kata-kata bijak. Bahagia secukupnya, sedih seperlunya, mencintai sewajarnya, membenci sekedarnya, tapi bersyukurlah sebanyak-banyaknya. Kutipan ini bisa dihubungkan dengan kesehatan mental kita. Bahagia, sedih, cinta, benci, semuanya berpusat di perasaan. Sedangkan bersyukur juga merupakan perasaan, namun tanpa meninggalkan proses berpikir kita. Ketika kita hanya menggunakan perasaan saja, seringkali menjadi sumber permasalahan bagi kesehatan mental kita. Terutama saat perasaan dominan yang muncul adalah perasaan negatif. Misal, sedih,
benci, marah, takut, kecewa, seringkali karena terlalu dikuasai oleh perasaan dominan. Oleh karena itu, kata-kata bijak di atas mengingatkan kita untuk tidak terlarut dalam perasaan kita. Bersyukur adalah suatu perasaan yang diperoleh ketika kita memikirkan secara positif apa yang kita miliki atau apa yang terjadi pada kita. Saya akan menunjukkan beberapa gambar ekspresi. Bagaimana ayah bunda setelah melihat gambar-gambar tersebut? Apa yang bisa ayah bunda ceritakan dari gambar tersebut? Ya, gambar yang kita lihat menceritakan orang tersebut tampak tertekan, banyak pikiran, merasa putus asa, mungkin juga ada perasaan marah, sedih, kecewa, malu, stres, atau bisa juga sedang ketakutan. Seseorang yang sedang dipengaruhi oleh perasaan negatif sangat terpengaruh terhadap perasaan-perasaan negatif tersebut yang kemudian seringkali berujung pada penilaian negatif atau buruk terhadap diri sendiri. Ayah bunda, saya akan mengajak beraktivitas. Di sini sudah tersedia tas kosong. Kemudian rekan kami akan mengisi tas tersebut dengan benda berat yang ada di sekitar kita dan diberi nama perasaan negatif, misal marah, sedih, takut, kecewa, dan lain-lainnya. Silakan masukkan benda berat tersebut satu persatu ke dalam tas. Mari ayah bunda kita perhatikan. Silahkan bawa tas yang berisi semua emosi negatif berkeliling ruangan sebanyak 3 kali. Kalau tadi kita perhatikan di putaran pertama masih bisa jalan cepat, tapi mulai putaran kedua dan ketiga jalan semakin lambat. Tadi juga mengatakan dada terasa berat untuk bernafas. Apa yang dilakukan oleh ibu tadi adalah gambaran kehidupan. Kita menyimpan berbagai macam perasaan negatif dalam diri. Semakin hari beban di hati semakin berat dan membuat kita semakin jarang merasakan kebahagiaan. Dalam menyikapi kejadian sehari-hari, kita terbiasa untuk menilai dari sudut pandang negatif yang kemudian membuat kita merasakan kesalahan, kemarahan, kesedihan, dan perasaan negatif lainnya. Sekarang saya anggap belakang saya ini adalah sungai dengan air yang mengalir. Kita akan mengeluarkan satu persatu perasaan negatif yang ada di dalam tas tadi ke sungai dengan air yang mengalir ini. Bagaimana rasanya ayah bunda? Tentu terasa ringan, bahkan melangkah lebih mudah dan cepat. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk melepaskan perasaan yang membuat hidup kita sulit dan terasa berat tersebut keluar dari kehidupan kita. Sebagai refleksi tentang mengontrol perasaan yang dominan, yaitu
Setiap hari perasaan kita dikuasai oleh perasaan negatif dan kita tidak berhasil mengontrolnya. Ketika perasaan negatif mengontrol kita, kita dapat melakukan sesuatu kepada orang yang kita sayangi, yang mungkin akan kita sesali. Kita akan melampiaskan kemarahan kita kepada orang yang kita sayangi karena kejadian yang membuat kita kesal. Kita dapat mengontrol perasaan negatif kita dan memutuskan untuk tidak membiarkan perasaan tersebut mengontrol kita. Jadi ayah bunda, hikmah atau pelajaran apa yang bisa kita ambil dari aktivitas hari ini, yaitu kita dapat mengontrol perasaan kita. Mereka atau perasaan tidak harus mengontrol kita. Kita harus berlatih memperhatikan perasaan kita dan belajar mengontrolnya. Baik ayah bunda, video pembelajaran kali ini telah selesai. Nah, selanjutnya ada pertanyaan untuk ayah bunda. Bagaimana cara kita mengontrol perasaan? Jawabannya silahkan dituliskan di kertas, difoto, kemudian dikirimkan ke grup WhatsApp pengasuhan di kelompok masing-masing. Untuk video berikutnya, kita akan membahas tentang elemen kedua, yaitu penghargaan terhadap diri sendiri. Ini elemen yang sangat menarik untuk kita bahas bersama. Nah, supaya tidak penasaran, ayah bunda harus tetap setia dan semangat untuk mengikuti kelas pengasuhan yang akan datang dan seterusnya. Baik ayah bunda, semoga video yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk ayah bunda semuanya. Pesan saya hari ini, ayah bunda tetap menjaga kesehatan, tetap semangat, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.